semuanya. Perkenalkan, nama aku Nimade Chandra Dewi dengan NIM 23009511079. Sini aku akan membawakan penjelasan tentang ilmu penyakit bakteri dan jamur. Yang saya angkat itu adalah arteritis nasal pada anjing. Di sini saya akan menjelaskan latar masalah dari penyakit ini. Yang pertama, apa itu arteritis nasal? Lalu, apa gejala dari arteritis nasal pada anjing? Apa penyebab arteritis nasal pada anjing? Lalu, bagaimana cara pengobatannya? Bagaimana cara pemulihan arteritis nasal pada anjing? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu arteritis nasal. Arteritis nasal adalah penyakit yang ditandai dengan ulkus di bagian tengah hidung bagian luar, pembuluh darah dan arteri yang meradang menyebabkan respon yang dimediasi imun yang menyebabkan peradangan di dalam kulit dan pada kulit luar planum nasal. Jenis arteritis ini bersifat proliferatif dan dapat menyebabkan pendarahan hebat di area hidung. Kondisi ini juga dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder. Selanjutnya, arteritis nasal pada anjing adalah peradangan sedang hingga parah pada area hidung. Dinding arteri terpengaruh menyebabkan pendarahan yang sering kali parah. Kondisi ini juga ditandai dengan peradangan mentah dan kemerahan pada planum nasal. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang saya pakai pada kasus ini. Pada gambar ini terlihat adanya lesi ulseratif pada hidung anjing yang bisa menjadi indikasi arteritis nasal. Kondisi ini merupakan gangguan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh anjing menyerang pembuluh darah di area hidung yang dapat menyebabkan peradangan dan luka terbuka. Baik, saya akan menjelaskan penyebab arteritis nasal pada anjing. Yang pertama itu ada infeksi bakteri seperti Pyoderma hidung, kusta, infeksi mukokutan. Lalu infeksi jamur seperti dermatofisiosis, biastomikosis, atau sporotrikosis. Yang ketiga, penyakit vitiligo, lalu kebotakan, lalu penyakit melanoderma, lalu gangguan endokrin atau metabolik, yang terakhir trauma seperti sengatan matahari atau dermatitis kontak. Bakteri apa yang menyebabkan penyakit ini? Infeksi bakteri sekunder pada lesi arteritis nasal anjing biasanya disebabkan oleh bakteri yang umum ditemukan pada kulit atau lingkungan. Bakteri-bakteri yang sering terlibat dalam infeksi sekunder ini meliputi Staphylococcus spp. Bakteri ini yang umum pada anjing dan dapat menyebabkan infeksi kulit. Lalu yang kedua ada Pseudomonas spp yang sering ditemukan pada infeksi luka karena daya tahan tubuh terhadap antibiotik tertentu. Lalu ada Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini dapat menginfeksi luka juga. Baik, selanjutnya adalah pengobatan arteritis nasal pada anjing. Yang pertama, ada obat-obatan. Ada berbagai macam obat topikal dan oral yang efektif untuk membantu mengurangi inflamasi apapun di dalam dinding arteri hidung. Steroid seperti prednison mungkin direkomendasikan untuk menghasilkan hasil yang cepat. Yang kedua ada antibiotik.
Jika anjing mengalami infeksi bakteri yang merupakan akibat sekunder dari arteritis, dokter hewan mungkin akan merekomendasikan antibiotik topikal atau oral. Lalu ada salep antiinflamasi. Setelah anjing mulai menunjukkan perbaikan yang nyata dan infeksi atau pendarahan apapun telah disembuhkan, dokter hewan dapat menyarankan pengolesan salep protopi secara konsisten. Selanjutnya, pemulihan arteritis nasal pada anjing. Yang terdapat pada gambar ini, anjing sudah mengalami pemulihan. Penyakit ini mengharuskan kita untuk sangat proaktif dalam membantu dan mengamati anjing yang terkena penyakit. Ini akan membantu mencegah kekambuhan jika penyakit langka ini dikendalikan dengan baik oleh kita dan dokter hewan. Jika melihat gejala baru atau obat tidak membantu anjing ini, dokter hewan juga mungkin menyarankan pembedahan untuk mengangkat jaringan yang mengalami ulcerinasi. Namun, hal ini jarang terjadi dan hanya terjadi sebagai pilihan terakhir. Biasanya penanganan medis adalah satu-satunya yang dibutuhkan anjing, meskipun ini mungkin merupakan komitmen seumur hidup demi kesehatan dan kesejahteraan pada anjing. Berikut merupakan sumber yang saya gunakan dalam membuat kasus ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.